Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Yang kami hormati Bapak Kiai Haji Abdul Muhsi, pengasuh Pondok Pesantren Al-Karimi, para asatidz wa ustadzat, anak-anak sekalian, santriwan santriwati Pondok Pesantren Al-Karimi. Langsung saja kita mengawali ta'lim ini dengan membaca ummul kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Amin. Selanjutnya kita pada bahasan yang ketiga, yang hari yang ketiga ya. Kemarin kita sudah membuka atau mereteli ya, apa istilahnya? Bacaan Imam Qalun, Warash, Hafiz dan Kholaf ya. Kemudian sekarang ini kita praktek ya. Jadi kemarin kan kita sudah merinci perbedaan di antara imam-imam itu. Kemudian kita praktek ya, praktek bersama. Meskipun kemarin sudah sempat saya contohkan, tapi biar kita lebih paham, kita praktek ya. Langsung ke ayat 4 ya. Surat Al-Baqarah ayat 4 ya. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wabil akhirati hum yuqinun. Ya, kita awali dari Hafiz dulu ya. Hafiz, kemudian Qalun, wajah pertama, wajah kedua, ketiga dan keempat, kemudian Warash, dan terakhir Kholaf ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Monggo bersama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, jadi Hafiz di sini mad wajib, mad jaiz berapa panjangnya? 4 harokat, atau kita kenal dengan istilah tawassut ya. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik. Persiapkan nafasnya. 1, 2, 3. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik. Lanjut. Wabil akhirati hum yuqinun. Wabil akhirati hum yuqinun. Kemudian bacaan Qalun qasr ya. Mad jaiznya qasr, kemudian mim jamaknya sukun ya. Ayat 1 jadi wama ya. Dua harokat mad jaiznya, humnya sukun ya, biasa ya. 1, 2, 3. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma
من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. Kita ulang kembali untuk sementara ini, ya, meskipun boleh disingkat. Ya. Ayo kita baca secara sempurna satu ayat. Ya. Sekarang qasr majja ismul fasil. Qasr berapa harokat? 2 harokat. Kemudian mim jamaknya hum jadi humu. Ya. Saya contohkan dulu ya. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. 1, 2, 3. والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. Kemudian berarti menjadi wajah ketiga, nggih. Wajah ketiga qalun majja ismun fasil berapa harokat? 4, nggih. Kemudian mim jamak sukun, nggih. Ayo. Ya. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. 1, 2, 3. والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. Nah, kemudian qalun wajah keempat, nggih. Majja ismul fasil tawassut 4 harokat. Mim jamak pakai swila, nggih. Ya, langsung nggih. Langsung bersama ya, kita paham. 1, 2, 3. والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. Alhamdulillah, luar biasa, sudah paham ya. Berikutnya kita beralih pada Imam Warash, ya. Imam Warash, ciri khasnya apa? Ibdalu hamzah wawan. Walladzina yuminuna bima. Warash berapa harokat? Najais 6 harokat atau tul, ya. Kemudian wabil akhirati dibaca naql jadi wabila kirati tarqiqur ra. Ya, kenapa ra-nya ditarqiq? Karena setelah kasroh. Ra-nya itu meskipun berharokat fathah tapi setelah huruf yang berharokat kasroh yaitu khi. Nah, bagi mereka mungkin berat ya karena itu. Jadi hikmahnya itu lebih meringankan. Memang tujuannya itu untuk meringankan semuanya gitu. Jadi faqra'u ma tayassara minal Qur'an gitu. Bacalah Al-Qur'an itu dengan mudah gitu. Cuman karena kita ini bisanya baru hafaz gitu. Mau kesusahan juga kita ya mau dapatnya cuma itu gitu sementara ini. Makanya ini nanti sangat membantu sekali kalau kita mempunyai bermacam-macam wajah bacaan, ya, bermacam-macam bacaan dan kita sudah mempunyai dasarnya, ya. Tidak boleh asal ikut kalau kita misalnya nggak tahu alasannya. Dan sekarang ini kita sudah tahu meskipun hanya sebagian, ya.
Jadi nanti wabila firati, wajah kedua wabila firati. Ya. Wajah ketiga waris wabila firati. Ya. Ya. Coba langsung kita praktekkan nggih, walladzina yu'minuna. Ya. Kita wakaf di min qablik. Bima 6 harokat nggih. 1 langsung bersama. 1 2 3. والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك. Boleh kita ulang biar mantap ya. Ya, sekali lagi. Bacaan Imam Warsy 1 2 3. والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. Mbak, jangan lupa roknya tertib tipis. Wabila khirati. Jadi nggak pakai mengangkat punggung lidah ya. Kalau tafhim kan diangkat, angka lidah itu punggung lidah. Khirati, 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 khirati tetap di bawah lidah kita ya. Ayo 1 2 3. Wabila khirati hum yuqinun. Wajah kedua qalun mad badal dibaca 4 harokat tawasul. 1 2 3. Walladzina yu'minuna bima unzila ilayka wa ma unzila min qablik wa bila ya, jadi kayak kita baca mad jais aja yang 4 harokat. Wabila khirati ya. Mungkin masih canggung ya. Ayo kita berikutnya kita lanjutkan ke bacaan Imam Warsy wajah ke-3. Walladzina yu'minuna. Jangan lupa ya dalam za 1 2 3. Walladzina yu'minuna bima unzila ilayka wa ma unzila min qablik. Betul ya, 6 harokat bila. 1 2 3. Wabila khirati hum yuqinun. Ya, sekali lagi wajah Warsy yang 6 harokat biar enggak ragu. Roknya tipis nggih, tertik. 1 2 3. Wabila. Wabila langsung nggih. 1 2 3. Wabila khiratihum yuqinun. Ya, alhamdulillah. Berikutnya bacaan kholaf ya, kita praktekkan sekalian. Sudah dibacakan belum keterangan kholaf? Sampun nggih? Yu'minuna, jadi yu'minuna ketika waqaf. Kalau wasal tetap walladzina yu'minuna bima unzila, berapa harokat? 6, sama dengan Warsy ketika membahas majais ya. Antara Warsy dan Imam Kholaf berapa harokat? 6 harokat. Wama berapa harokat? 6 harokat. Wabil akhirati, coba kita baca kembali ketika wasol sakta ya. Wabil akhirati, roknya tetap tebal ya. Kholaf itu roknya tebal, yang menipiskan rok cuma Warsy ya. Nanti sampai
berikutnya itu seperti itu. Jadi memang dalil secara umum cirinya waras itu menipiskan ro setelah kasro, ro fathah jatuh setelah kasro, atau ro fathah terletak sesudah huruf yang berharokat kasro. Kalau jatuh nanti jatuh ya. Kemudian wabil wajah kedua, dan bila waqaf mempunyai dua wajah. Waqaf berarti gimana? Wabil akhirah, berhenti di akhirah. Seandainya kita berhenti di bil akhirah, nggak kita teruskan sampai yuqinun, nah ini ada dua wajah. Satu an-naql, nah, berarti sama dengan wajah waras. Waras punya naql, kholaf juga punya naql. Cuman kalau kholaf dengan syarat ketika waqaf, harus benar-benar fokus ini, harus cerdas. Jadi kalau waqaf punya naql dan sakta kholaf. Kemudian mad badalnya qasar saja, nggak punya tawaran, hanya satu qasar. Kemudian roknya mufkhim, coba saya contohkan dulu. Walladzina yu'minun, bersama 1, 2, 3. Walladzina yu'minun, ketika wasol hamzah tahqiq, biasa. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik. 1, 2, 3. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik. Yu'minuna, jangan ragu ya. Coba sekali lagi kita ulang kholaf ketika wasol yu'minuna. 1, 2, 3. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik. Coba ketika waqaf, jadi prakteknya waqaf dulu, ketika waqaf ada dua wajah. Bismillahirrahmanirrahim. Wabil akhirah, wabil akhirah. Langsung dua kali, pertama naql, kedua sakta. Ayo 1, 2, 3. Wabil akhirah, yang kedua sakta. wabil akhirah. Subhanallah. Kita wasolkan. Ketika wasol bagaimana? Ketika wasol sakta al-ta'rif. Nah, ketika wasol sakta juga. Wabil akhirati hum yuqinun. 1 sakta, 1, 2, 3. Wabil akhirati hum yuqinun. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi hub kholaf membaca apa? Sukun, sukun. Kita lanjutkan. Jam berapa ini? Bagaimana? Masih bisa lanjut? Aziz. Kita lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Kita rinci lagi, sementara, nanti lama kelamaan sudah bisa, kalau kita sudah memegang kaidahnya, usuliyahnya bagaimana,
maupun kaidah furu'iyahnya nggih. Ayat 5 bismillahirrahmanirrahim. Bacaan Hafiz dulu nggih. Ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Imam Hafiz 1 2 bersama dulu. 1 2 3. Empat harokat nggih yang komit nggih, enggak boleh berlebih. Ulaika 1 2 3. Ulaika ala hudan min rabbihim wa oh ya lanjut wa ulaika humul muflihun. Nah, berikutnya bacaan riwayat Qalun. Oh, ini 1 riwayat Qalun. Di bawahnya lafaz ulaika. Ulaika. 2 tawassut mat muttasil. Ini tawassut nggih. Ini mat apa namanya? Mat wajib ya. Jadi mat wajib. Kalau yang mad jaiz, coba yang mad jaiz berapa? Qalun? Boleh 2, boleh 4. Tapi kalau mad wajib enggak ada tawaran. Hanya 1. Tawassut atau 4 harokat nggih. Ya ini bedanya antara mad wajib dan mad jaiz nggih. Lihat dari lafadznya aja sudah bisa. Beda nggih mad jaiz. Jaiz itu boleh nggih. Ada tawaran boleh 2, boleh 4. Kalau mad wajib berarti wajib 4, enggak boleh berkurang dari 4 ya. Kemudian min rabbihim apa ini? Mim jamak mempunyai 2 wajah bacaan. 1 sukun. Ya, ditulis sukun gitu aja udah paham nggih, sukun mim jamak. Yang kedua silah mim jamak. Ketika wasol nggih. Paham nggih? Ya, sekarang wa ulaika yang kedua. Ya, yang pertama ulaika, yang kedua wa ulaika. Beda ya. Wa ulaika tawassut mat muttasil. Mat muttasil. Yang satu munfasil, yang satu lagi muttasil gitu. Maaf kalau tadi ketukar, enggak ketukar ya. Poin berikutnya sudah ampun saya ulang lagi riwayat Qalun lafaz ulaika (2) tawassut nggih sudah ya buka kurung 4 harokat min rabbihim himnya mempunyai 2 wajah bacaan 1 sukun mim jamak 2 silah mim jamak berikutnya begitu dikasih keterangan buka kurung ketika wasol ya. Ya tentunya ketika wasol, kalau wakaf kan mau nggak mau kan mimnya sukun ya. Tapi kadang orang itu bingung, makanya tetap ini sama beliau Yai Fatoni masih dikasih keterangan berulang-ulang kali, tetap keterangan itu nggak ada yang dihapus tetap. Okay. Jadi kawop kanggo wong sing nggak tahu asal usulnya gitu loh misalnya nggih. Misalnya nggak belajar dari awal, itu tetap bisa mengikuti. Karena apa? Keterangannya masih tetap diterakan. Wa ulaika tawassut mad muttasil atau 4 harokat. Sudah nggih? Berikutnya bacaan waras dan bacaan kholaf. Ini langsung dirangkum nggih karena memang sama persis. Ulaika ini mad wajib muttasil. Kalau mad jaiz waras berapa harokat? 6. Bagaimana kalau mad wajib muttasil? Ya malah tambah iya gitu. Namanya wajib. Jadi mad jaiz dan mad wajib bagi waras dan kholaf itu tetap 6 harokat gitu. 6
6 harokat. Mir rabbihim sama, Warash juga mim jama', sukun mim jama', Khalaf juga sukun mim jama'. Jadi poin 2 ini langsung ya bacaan Warash dan Khalaf gitu ya, sama persis. Wa ulaika ul mad muttasil 6 harokat ya. Ya kita praktekkan. Ini mudah kok. Karena nggak ada apa itu? Nggak ada al-ta'rif ya. Al-ta'rif kan ada nakal, sakta. Sampun? Kita ulang dari mana ini? Kolun ya. Ayo kita nanti dilengkapi nanti ya. Ayo bersama dulu kita contohkan bacaan kolun. Bismillahirrahmanirrahim. Bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Ulaika ala hudam min rabbihim wa ulaika humul muflihun. 1, 2, 3. Ulaika ala hudam min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Nah, berikutnya bacaan Waris dan Khalaf ul tasil ya. 1, kemudian mim jamaknya sukun. Ya. Saya contohkan. Ulaika ala hudam min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Mat arif sukun juga mengikuti 6 harokat. Karena mat wajibnya 6 harokat, mat arif nggak boleh 2, nggak boleh 4 untuk Imam Waris dan Khalaf. Jadi harus panjang semuanya gitu. Ini saya masih sering mendengar yang ketika MTQ itu teman-teman itu gitu. Ketika mat wajib, mat jaiz 6 harokat, tapi mat arifnya pakai 4. Lah itu nggak boleh gitu. Karena tidak sederajat, turun gitu. Turun derajat. Gitu. Jadi harus sama, sekufu sama 6 harokat, mat wajib dan mat jaiz mufasil. Ketika mat arif usul juga pilihnya pakai yang 6 harokat. Seperti itu nggih. Ayo langsung nggih, praktek 1, 2, 3. Ulaika ala hudam min rabbihim 1, 2, 3. wa ulaika humul muflihun. Alhamdulillahirabbil alamin. Sementara kita cukupkan nggih. Yang dulu. Nanti kita akan menyambung ke Al-Baqarah langsung aja yang ayat 21 nggih. Ya 21 insyaallah begitu nggih. Jadi untuk sementara ini kita belajar sesuai ini aja, sesuai diktat diktat MTQ yang diedarkan oleh Rocky Haji Fatoni tahun 2002 nggih. Menjelang musabaqah tilawatil Quran ya. Seleksi tilawatil Quran atau STQ di NTB Lombok. Nah, jadi ini pertama kalinya qiraat sab'ah dilombakan tahun 2002. Itu setiap provinsi dikirim diktat ini oleh beliau. Jadi maksudnya yang kirim itu dari LPTQ pusat. Di Romo Haji Fatoni termasuk pengurus ya pusat LPTQ pusat. Nah ini kita harus tahu juga nggih, lembaga pengembangan tilawatil Quran pusat yang ada di Jakarta itu ngirim ke provinsi-provinsi.
Nah, kemudian diajarkan oleh guru-guru ilmu qiraat yang ada di masing-masing provinsi. Kan ada nggih. Di Aceh ada juga pakarnya, kayak di Jawa Tengah itu siapa? Yang pondok pesantren yang mempelajari ilmu qiraat itu, Yai Arwani Kudus ya. Ya ada, ya. Ada setoran. Kalau itu setoran, tahfidnya pakai qiraat sab'ah. Tapi yang sepertinya yang dipelajari itu warsy, ya. Yang memang banyak yang menggemari warsy ini, ya. Enggak terlalu melulu. Kalau kolon itu kan mim jamaknya itu banyak banget, ya. Ruwet. Kalau sudah mim jamak bergandeng dengan mad jaiz itu jadi 4, ya. Kenapa? Karena mad jaiz ada 2 wajah, mim jamaknya ada 2 wajahnya, dikawinkan itu jadi berapa? Jadi 4, nggih. Paham nggih? Tadi kan belum saya jelaskan, nggih. Kenapa kok moro-moro 4 kolon ini? Karena satu qasr pakai sukun mim jamak, yang kedua qasr pakai silah mim jamak. Wajah ketiga tawasud dengan sukun mim jamak, wajah keempat tawasud dengan silah mim jamak. Nah, seperti itu ya. Saya kira cukup, mudah-mudahan bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah wa ridhal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.